Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Monica Febri Dwi dengan PM D301705-1010 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS dari mata kuliah pemrograman desktop, yang berjudul Manajemen Laundry, aplikasi Manajemen Laundry. Langsung saja ke latar belakangnya. Nah, laundry itu salah satu bisnis yang perlu atau memerlukan pencatatan transaksi, pelanggan, dan layanan yang secara otomatis. Nah, apabila cara pencatatan dilakukan secara manual, maka akan dapat berisiko terhadap kesalahan dalam penginputan data dan bisa kehilangan data juga, serta waktu yang diperlukan itu cukup lama. Nah, dengan bantuan teknologi ini, pencatatan ini bisa dilakukan secara melalui komputer, gunanya itu mempermudah pengolahan data dan meningkatkan efisiensi dalam operasional dari usaha tersebut. Nah, jadi dibuatlah aplikasi manajemen laundry ini yang bisa mencatat data pelanggan, jenis pelanggan, dan menyediakan fitur yang membantu pemilik usaha dalam memutuskan secara cepat. Nah, kemudian ada rumusan masalahnya, yaitu gimana cara membangun aplikasi desktop sederhana untuk manajemen laundry dan bagaimana mengelola data pelanggan, transaksi, dan layanan secara efisien. Nah, kemudian ada tujuannya itu membuat aplikasi ini tuh untuk manajemen laundry berbasis Windows Pro menggunakan VB.NET yang dirancang untuk mempermudah proses operasional usaha laundry. Kemudian selanjutnya itu langsung saja ke deskripsi umum. Nah, aplikasi laundry ini itu aplikasi Windows Phone yang dibuat untuk membantu pengelolaan usaha laundry secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Nah, aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses penyataan layanan, pengelolaan transaksi, serta meminimalkan kesalahan dalam proses administrasi. Nah, kemudian dengan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, kemudian yang penting itu mudah digunakan. Nah, aplikasi ini tuh pasti cocok yang digunakan untuk pemilik usaha laundry skala kecil menengah. Nah, di sini ada spesifikasi fitur dari aplikasi yang saya buat. Itu ada login, admin untuk bisa mengakses, mengolah, dan seluruh fungsi dari aplikasi yang sudah saya buat. Kemudian ada pengolahan data layanan seperti cuci gelang, cuci kering, setrika, dan lain sebagainya. Kemudian pencatatan transaksi termasuk input data laundry masuk dan total biaya yang harus dibayarkan dari pelanggan. Kemudian langsung saja ke tampilan UI-nya. Nah, di sini saya membuat tampilan login. Nah, di sini ada selamat datang. Kemudian silakan login untuk melanjutkan ke form Anda. Di sini saya ada text box berupa username dan password dan button login. Nah, kemudian di tampilan form yang saya buat, di sini ada teks aplikasi laundry dengan pemilik laundry. Nah, di sini saya menggunakan text box. Di sini ada ID order, kemudian ada label nama, nomor HP, alamat, jenis layanan, jumlah baju, kemudian ada button-button yang saya gunakan, dan data grid view. Nah, selanjutnya penjelasan kode dari VB Login. Nah, di sini ada form kode login. Yang pertama itu ada kode untuk mengkoneksikan di mana ini mengkoneksikan ke dalam database, yaitu ODBC-nya. Nah,
Nah, saya gunakan itu di sini cara makainya itu yang pertama di sini ada import system. Nah, import system ini tuh buat ngimpor ODBC yang bisa mengakses ke database. Nah, kemudian ini adalah variabel-variabel yang digunakan untuk prosedur untuk mengkoneksikan ke dalam database. Nah, kemudian untuk subkoneksi ini, untuk membuka koneksi ke database dengan menggunakan DSN-nya DS Laundry. Kemudian bisa apakah dia tuh ngecek apakah koneksi itu masih tutup lalu membukanya. Nah, kemudian apabila dia error, maka dia akan nampilin message box itu koneksi gagal. Nah, selanjutnya di sini ada kode untuk login yang pertama. Nah, di sini tuh ada data login. Nah, kode yang pertama itu fungsinya itu untuk memvalidasi atau menggunakan validasi memvalidasi username dan password. Nah, apabila uh, username valid, itu isinya tuh saya di sini memakai admin, kemudian tuh password pakai 123. Dan ini tuh kode untuk memvalidasi apabila valid admin maka dia akan benar. Kemudian di sini tuh ada button login apabila sudah menginputkan admin dan passwordnya. Nah, apabila dia menginputkan username dan password, maka dia tuh mengambil inputan dari username dan password dari kotak teks username dan password. Nah, kemudian itu memvalidasi. Nah, apabila jika username valid, jika username dan password valid, maka dia akan menampilkan message board login berhasil. Seperti itu. Nah, apabila jika dia gagal, maka dia atau salah passwordnya, maka dia akan menampilkan username atau password salah, kemudian dia akan mengclearkan passwordnya gitu. Dia akan menghapus passwordnya, jadi menginputkan passwordnya ulang. Nah, selanjutnya itu kode pada form yang saya buat di sini tuh ada tampilan data. Nah, di sini kan ada ini nih. Yang pertama tuh kan ada kode program untuk dashboardnya tuh yang pertama di sini tuh buat setup awal, jadi buat nyiapin koneksi ke database sama objek-objek yang akan dibutuhkan. Jadi dia tuh menampilkan, terus ngambil, ngolah, dan mengolah dari database Laundry ini. Nah, yang pertama itu ada tampil data. Di sini tuh dia tuh mengambil data dari database menggunakan query-nya itu select dari Laundry. Nah, kemudian isi data dari hasil query, kemudian dari query ke dalam dataset. Nah, kemudian nampilin data yang diambil ke dalam data grid view. Nah, selanjutnya itu ada from satu load ini. Nah, itu tuh buat nambahin jenis kayak itu combo box dari itu kayak nanti nampilin ada cuci kering, cuci setrika, atau setrika aja gitu. Nanti tuh ini kode untuk biar dia tuh langsung nampilin saat formnya dibuka dia tuh bisa nampilin dari ketiga jenis ini. Nah, selanjutnya itu ada button tambah. Nah, di sini kodenya itu dia tuh bisa nambahin atau bisa ngosongin formnya. Jadi itu kita bisa nambahin data-data seperti ID nama, kemudian nomor HP, alamat dan sebagainya. Jadi intinya itu dia itu bisa menambahkan. Nah, kemudian di sini ada button hitung di mana
dia itu bisa menghitung total biaya berdasarkan jenis layanan, jumlah baju atau berat cucian. Jadi di sini saya pakai uh, private shop hitung. Nah, di mana ini harga per kilonya itu disetting dari harga 7.000 dan di sini beratnya bisa seperti ini, dan kemudian totalnya itu berat dikali harga per kilo. Jadi misal uh, beratnya itu 2 kilo, jadi berat sama harganya itu dikali 2, jadi 17.000 totalnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada button simpan. Di sini tuh fungsi untuk menyimpan data transaksi laundry ke dalam database. Jadi dia tuh jika state connectionnya ini dia insert dari ID order, nama, nomor HP, alamat, jenis, dan lain sebagainya ini, maka dia tuh apabila dia diklik simpan, maka dia menampilkan data berhasil. Nah, kemudian apabila dia gagal, dia akan menampilkan gagal dalam menyimpan data. Nah, kemudian di sini sama ada button edit, kurang lebih kodenya sama seperti ini. Dia itu untuk mengubah data transaksi yang udah diinputin. Jadi misal kita mau menginputkan nama, kita mau ganti nama, jadi kita ganti aja nama, kemudian kita klik button editnya, dia akan otomatis terganti. Nah, kalau dia otomatis sudah terganti, maka dia akan menampilkan di sini ada message box, itu dia akan menampilkan data berhasil diupdate, dan apabila dia gagal, dia akan menampilkan gagal update data. Nah, selanjutnya di sana ada button hapus. Ya, pasti fungsinya adalah untuk menghapus data transaksi yang udah dipilih. Misal kita mau memilih ID order gitu. Jadi dia bisa diklik, kemudian kita bisa klik hapus, dan dia akan otomatis menghapus data. Kemudian di sini ada data grid view. Nah, ini adalah kode dalam data grid view. Nah, di sini tuh untuk ngisi text box, combo box, kemudian seperti TXT ID, nama, nomor HP, dan segala macam. Nah, di sini jika dia tuh nampilin semua yang udah diinputin dari atas ini, dan dia tuh akan nampil di sini. Terus selanjutnya itu di sini ada kode untuk menghitung totalnya. Nah, selanjutnya di sini tuh saya sedikit menjelaskan tentang cara mengkoneksikan dari VBNet ke database. Nah, yang pertama itu kita bisa buka PHP admin. Nah, di sini saya pakai PHP admin. Bisa juga pakai yang lain seperti SQL atau yang lain. Nah, di sini saya pakai PHP admin. Nah, selanjutnya tuh saya buat database baru. Nah, saya kasih nama DB Mount Laundry ini seperti biasa dalam buat database. Kemudian membuat table laundry. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mendownload ODBC 64 bit. Nah, jika sudah terinstall, langsung aja buka ODBC-nya. Nah, kemudian kalau udah terbuka dia akan tampil seperti ini. Kemudian langsung aja klik yang sistem DNS, dan dia akan tampil seperti ini. Langsung aja pilih yang MySQL ODBC 93 ANSI ini. Nah, kemudian klik finish. Nah, selanjutnya itu melengkapi ini nih, melengkapi connection parameter data source name, kemudian TCP-nya. Nah, data source name itu sesuaikan aja. Saya di sini tadi pakai DS Laundry, kemudian TCP ini bisa diisi dengan root kalau nggak salah ya. Ya, TCP-nya itu diisi localhost, kemudian usernya itu bisa diisikan dengan root, kemudian password bisa dikosongin. Terus, nah, apabila kita udah bikin database tadi dengan database Mount Laundry tadi, di sini akan tampil, maka diklik aja, kemudian kalian bisa klik tes. Nah, apabila dites, dia akan menampilkan, kalau memang dia berhasil, dia akan menampilkan berhasil gitu, prosesnya berhasil. Nah, kemudian kita bisa buat form baru untuk mengkoneksikan
mengkoneksikan ini ke database gitu. Caranya cukup mudah. Pertama kita tuh bisa klik kanan di sini, kemudian kita klik add, kemudian pilih modul yang ini. Nah, setelah itu saya namain mode koneksi. Nah, isinya itu kode seperti ini. Nah, itu tuh isi kode itu kode yang mengkoneksikan ke dalam database. Nah, apapun projectnya pakai kode yang ini untuk nampilin semuanya. Nah, selanjutnya langsung saja saya akan menampilkan dari project sudah saya buat. Ini kode dari form yang sudah saya buat yang seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada untuk koneksinya, kemudian tampilan datanya, kemudian ada combo box dari cuci kering, setrika saja, kemudian di sini ada button klik tambah, kemudian di sini ada button hitung, ini kode untuk button simpan, kemudian button edit dan data grid view-nya, kemudian di sini untuk from dari login, di sini kode-kode dari login. Di sini untuk validasinya. Di sini saya menggunakan username-nya saya menggunakan admin dan passwordnya menggunakan 123. Nah, langsung saja saya akan saya menampilkan desainnya dulu. Di sini ada desain pertamanya itu ini. Desain keduanya itu seperti ini. Langsung saja kita coba start. Yes. Nah, di sini sudah ada langsung tampil itu selamat datang. Silakan login, langsung aja kita masukkan yang sudah sesuai dari database tadi. Itu saya pakai admin sama passwordnya itu 1234. Langsung aja login. Nah, dia akan menampilkan message box login berhasil. Nah, di sini sudah tampil seperti ini. Aplikasi yang sudah saya buat itu aplikasi laundry. Nah, di sini ada text box seperti ID order, nama, nomor HP, alamat, jenis layanan, dan jumlah baju. Nah, di sini saya bisa menginputkan, di sini sudah sampai 5, jadi misal saya memasukkan ID-nya itu 6, kemudian saya beri nama mungkin kemudian nomor HP-nya. Nah, kemudian saya bisa isikan alamatnya, bisa P91. Kemudian, nah di sini yang saya sebutkan tadi, combo box akan menampilkan cuci kering, setrika, dan setrika saja, bisa cuci kering. Nah, kemudian jumlah bajunya kita bisa memasukkan misal 20 jumlah bajunya, kemudian beratnya itu totalnya 2 kg. Nah, kita di sini bisa klik hitung. Jadi di sini totalnya itu bisa menghitung dari jumlah baju dan berat. Nah, di sini totalnya 14.000. Karena harga kita sudah set tadi kan 7.000, maka dikalikan dengan beratnya, maka 14.000. Nah, apabila sudah, kita bisa klik simpan. Nah, dia akan menampilkan data berhasil disimpan, maka kita klik OK. Nah, di sini sudah akan tampil data dari saya yang sudah inputkan tadi, data menikah seperti ini, jumlah bajunya seperti itu. Nah, apabila kita mau mengedit, kita bisa langsung klik aja, misal menikah Febri. Nah, langsung aja kita mau edit aja, kita klik aja edit. Data berhasil diupdate. Oke. Nah, di sini akan ubah menikah Febri. Nah, apabila kita mau menghapus, kita bisa klik di sini segitiga ini, kemudian kita bisa hapus aja. Nah, dia akan udah hapus. Nah, di sini kita bisa, apabila kita mau nambahin, kita bisa clear aja. Nah, dia tuh bisa ngapus. Jadi kita bisa tambahin aja. Jadi nambahin misal 7, inputin lagi. Terus bisa cuci kering 10, 1 jelajah, kalau hitung totalnya 7.000, kita bisa klik simpan. Nah, dia akan langsung aja gitu.
Jadi di sini bisa teroperasikan semuanya. Nah, ini adalah hasil data grid view-nya dari tadi. Ini adalah tempat untuk dari hasil penginputan dari sini. Gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi laundry, manajemen laundry. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.